Jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa semuanya dengan shalom. Haleluya. Kami begitu senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah untuk sama-sama beribadah dengan kami GKRI Philadelphia Bekasi di minggu ini 15 November 2020. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk semua pekerjaan dan aktivitas bahkan kegiatan kami. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi itu semua atas izin Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hari-hari ini di tengah masa pandemi ini, ajar kami Tuhan untuk tetap teguh imannya dalam Engkau dan tetap terus percaya dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, jalan-Mu sempurna dan rencana-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami. Izinkan kami untuk selalu memandang Engkau Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, hati semua yang siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Dia. Kita angkat pujian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu meropang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat, tiba saatnya kita akan memasuki penyembahan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk memfokuskan pikiran dan hati kita. Pujian dan penyembahan ini Tuhan kiranya menjadi rasa syukur kami kehadirat-Mu dan menjadi perkataan iman kami bahwa Engkau tetap setia dalam hidup kami, bahwa Engkau gak pernah tinggalin kami, dan jalan-Mu serta janji-Mu tetap sempurna Bapa. Walaupun kami belum mengerti seutuhnya, tapi kami tahu Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar dan Engkau mulia dan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Sebab itu kami rindu menyembah-Mu Engkau. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah
Sebab pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi kepadamu pagi hari ini. Bersyukur oleh karena kami boleh melihat kebaikan Tuhan atas hidup kami hari lepas ke hari. Terima kasih Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau. Doa kami supaya Tuhan Engkau tolong sucikan, kuduskan kami lagi dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas ke hari. Terpujilah Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya baca untuk kita di ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tema kita, jalannya sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perjalanan hidup seseorang tidak ada yang dapat diprediksi atau diketahui sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan setiap hari. Ada orang yang sekolah dokter tapi jadi bisnismen. Ada yang sekolah hukum tapi jadi marketing. Tapi juga ada sarjana yang tidak bekerja alias nganggur. Namun ada juga yang cuma tamat SMP jadi menteri. Bahkan tukang kayu menjadi presiden. Itulah kehidupan yang tidak dapat seorang pun tahu apa yang ada di depannya. Tapi yang jelas bagi Tuhan dan bagi orang-orang percaya, jalan apapun yang kita lalui dan nikmati di dalam Tuhan itu pasti sempurna. Daud menyadari hal itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ia menuliskan rasa syukurnya dalam pujian kepada Tuhan karena dia mengalami hal itu dalam hidupnya. Sebagai seorang gembala yang hanya memiliki 1-2 ekor domba di dalam 1 Samuel 17 ayat 29, dan sebagai anak muda yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, baik oleh bapaknya, kakaknya, Raja Saul dan Goliat pada waktu itu di dalam 1 Samuel pasal 16 dan 17, sekarang menjadi raja atas Israel yang diangkat dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Hal itu dapat kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1, Kisah 12 ayat 22 dan 1 Samuel 13 ayat 14. Itulah jalan Tuhan yang tidak dapat dimengerti dengan akal pikir manusia yang terbatas. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan dapat merubah arah jalan kita seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang pasti, ketika kita berjalan dalam arah dan pimpinan Tuhan, maka itu dikatakan sempurna. Jadi untuk melihat jalan Tuhan sempurna atas hidup kita, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bagian yang pertama di ayat yang ke-31. Berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Hati yang bergantung, berserah dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang membuat Daud melihat jalan Tuhan itu sempurna atas hidupnya. Sekalipun jalan yang dia lalui tidak semudah yang dibayangkan. Ada tantangan, ada penolakan, ada hinaan, ada cercaan, ada musuh dalam selimut.
dan ada ancaman dan hal-hal yang lain. Hidupnya tidak lepas dari tantangan dan pergumulan, tapi Daud dapat melewatinya dengan tenang dan penuh harap kepada pertolongan Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat di situ ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-18 katakan seperti ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat yang ke-18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Daud menyadari bahwa kekuatannya tidak seberapa, tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan, sehingga ia menjadikan Tuhan sebagai bukit batu, kubu pertahanan, tempat perlindungan dan juru selamatnya. Ayat yang kedua 32 dan 33. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada kuasa dan pimpinan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Kalau kita baca Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, di situ dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dampak orang yang berlindung pada Tuhan di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dari Mazmur pasal yang kelima dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, artinya bahwa orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Mazmur 62 ayat yang kedua, 6 dan ayat 9 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Orang yang berlindung kepada Tuhan, sekalipun ada pergumulan dan tantangan, akan tetap bersuka cita. Dia akan beria-ria, dia akan tenang menghadapinya, karena Tuhan melindunginya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas kesehari. Yang kedua yang harus kita renungkan pagi hari ini, ayat yang ke-36b. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Artinya, poin yang kedua, menyadari kebaikan Tuhan. Orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan yang murni akan menyadari kebaikan Tuhan. Ada sebuah lagu lawas yang sangat memberkati, dikatakan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipanggil
dan dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil dan dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat memahami dan menyadari kalau dia dipercayakan Tuhan untuk satu tugas yang besar dan mulia. Itu bukan karena kelebihannya, itu bukan karena kebaikannya, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Karena itu tidak ada alasan untuk Daud menyombongkan diri atau membanggakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Orang yang menyadari dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-49, di situ dikatakan dia tidak akan goyah. Dia akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan melindungi, Tuhan membela, Tuhan mengangkat, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang sempurna. Karena itu dia akan sungguh-sungguh menikmati semua yang baik, semua yang indah, semua yang menyenangkan, sekalipun dia harus melewati lembah kekelaman. Tapi akhirnya dia akan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jalan Tuhan selalu menuntun kita untuk melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada keselamatan dan perlindungan, di dalamnya ada kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita temukan Yusuf, Musa, Daud, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Perjalanan hidup mereka pada mulanya bukanlah suatu yang menyenangkan, tapi justru di situ mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk keluarga, untuk gereja, untuk lingkungan, bangsa dan negara, bahkan sampai kepada dunia. Karena itu kebaikan Tuhan harus disyukuri dan disaksikan dengan tetap mengikut jalan Tuhan yang murni, melayani Tuhan dan mempercayai Dia dalam seluruh hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, yang ketiga yang harus kita renungkan pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51 dari 2 Samuel, ayat yang ke-50 dan 51 katakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Hidup
dalam ucapan syukur. Bagian yang ketiga. Bagaimanapun situasi dan kondisi perjalanan hidup kita, biarlah kita selalu ada di dalam rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Dan itu harus keluar dari hati kita yang terdalam untuk memuliakan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa ketika dia berlindung pada Tuhan, dia melihat kebaikan Tuhan dalam setiap musim dalam hidupnya, maka berkat itu tidak saja dinikmati sekali lagi, tidak secara pribadi, tapi berlaku bagi keluarganya, bagi gereja, bagi negara dan bangsanya. Dikatakan sampai anak cucunya untuk selama-lamanya. Karena itu Daud menyanyikan syukur kepada Tuhan atas perjalanan hidup yang dia lalui bersama dengan Tuhan. Karena di dalamnya dia boleh merasakan perlindungan dan kebaikan Tuhan. Segala pujian dan hormat kepada Tuhan pun itu harusnya keluar dari hidup kita. Karena saya percaya kita pun sudah merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita. Di masa pandemi ini kita semua sehat karena perlindungan Tuhan. Mazmur 91. Kita tidak kekurangan karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang percaya duduk meminta roti. Dan saya percaya di saat-saat pandemi ini, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama kita. Hal itu saya dapat rasakan dan alami dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi ini ada Bapak Ibu yang kasih saya pisang goreng atau kirim pisang, ada yang kirim kue, ada yang kasih uang. Orang yang tidak saya sangka, dia memberikan saya uang di saat-saat pandemi ini luar biasa. Ada yang memberi perhatian dan semua kasih sayang, doa yang kami terima dalam hidup. Itu adalah kebaikan Tuhan. Karena itu, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Kita bersyukur dan tetap mengikuti jalan Tuhan yang murni. Karena di sana kita akan melihat kebaikan Tuhan bagi hidup kita, bagi gereja, bagi negara dan bangsa, dengan tetap percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, sehingga kita tidak akan pernah takut, goyah menghadapi semua yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami sudah membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa karena kami boleh merasakan perlindungan Tuhan yang nyata atas kami. Karena kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan yang murni di dalam kehidupan dan panggilan kami. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam setiap kehidupan, tugas dan tanggung jawab, di dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa supaya kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan sendiri nyata dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Biarlah iman dan kasih mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah oleh karena mereka boleh merasakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit kami doa Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan dan penghiburan, dan bawa setiap jemaat
untuk semakin mengalami Engkau di dalam hidupnya secara pribadi. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan akan semua pekerjaan Tuhan yang terjadi di berbagai-bagai tempat. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaan Tuhan, Engkau berkati hidup mereka. Kami bawa akan negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun tahu dengan pasti bahwa Engkau yang telah mengangkat dan memilih, menetapkan pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Karena itu Tuhan, biarlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan Tuhan atas mereka, supaya mereka dapat memimpin negara dan bangsa ini dengan baik. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua jajaran yang ada, diberkati oleh Tuhan. Keamanan, ketertiban, Tuhan sendiri lagi yang tolong, supaya TNI, Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kesejahteraan kota ini terus kami nikmati, oleh karena ada tangan murah Allah atas negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, dan hidup mereka pun boleh sungguh-sungguh menjadi arti di tengah-tengah kehidupan dan panggilan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami hanya ke dalam tangan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.